Bismillahirrahmanirrahim. Tabiun, tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana membuat login, ya. Tapi ini masih yang sederhana, ya. Yang penting mengetes login, ya. Karena nanti kalau aplikasi di dalam menu yang lebih lengkap itu kita harus membahas tentang sesi atau kalian, ya. Jadi topik kita adalah tentang ini, ya, login, ya. Kalau yang sudah berpengalaman, ya, mengatakan login ini sesuatu yang sederhana, gitu, ya. Tapi mungkin kalau untuk yang baru belajar, membayangkan login ini kayaknya sesuatu yang sulit, ya, misalkan, ya. Nah, kalau kita turunkan ke yang sederhana, bahwa login ini bagian dari proses pencarian, ya. Jadi kalau kita bicara tentang login, maka sebenarnya proses yang ada adalah pencarian, ya. Nah, tapi di sini kalau kita di materi yang sebelumnya kita belajar pencarian, ya, dengan kata kunci nama dan alamat, ya. Nah, kalau login ini pencarian tapi dengan kata kuncinya adalah username dan password, ya. Tapi intinya kita bicara tentang pencarian, ya, supaya lebih sederhana, ya, barangkali. Nah, kemudian kalau kita bicara pencarian, ya, pencarian ini sebenarnya apa? Ya, seperti yang sudah pernah kita bicarakan, bahwasanya pencarian ini adalah baca data, ya. Hanya query-nya ini ditambah dengan where, ya. Jadi mencari ini sebenarnya, ya, membaca data seperti biasanya, ya. Tetapi query-nya ditambahkan dengan kata kunci where, ya. Dan membaca data ini adalah kalau dalam bahasan saya, membaca data ini materi pertama ketika kita belajar tentang CRUD, ya. Jadi CRUD itu bukan mulai dari create dulu, ya, tapi dari read, ya, karena read ini yang paling mudah, ya. Nah, jadi ya, kalau kita gambarkan yang sederhana, ya, kalau versi saya seperti ini. Jadi proses login, ya, login ini, ya, ini login, ya. Login ini sebenarnya proses pencarian, ya. Jadi ini pennya kenapa tidak dapat digunakan? Ya, login ini adalah proses pencarian, ya. Mungkin baterainya habis dulu, ya.
Jadi login ini sebenarnya proses pencarian ya, kita sudah membahas di materi yang sebelumnya. Nah, mencari ini sebenarnya membaca data, tapi query-nya ditambahkan dengan kata kunci where ya, supaya kita tidak memandang ini sebagai sesuatu yang sulit ya. Jadi ini gambarannya tentang proses login. Nah, untuk melakukan proses login ini ya tentu saja kita punya tabel ya. Jadi ini saya ulang ya. Jadi login ini turunan dari pencarian ya, pencarian ini turunan dari baca data tapi dikasih kata kunci where ya, seperti ini. Ya, kita lihat di database dulu ya. Untuk operasi database ini seperti yang sering saya sampaikan ya, sebaiknya kita menggunakan konsol ya, pindah directory, cd, sem, kemudian MySQL bin. Kita jalankan selanjutnya MySQL min u root min p. Ya, kita buka dulu database-nya. Kemudian kalau lupa kita dapat melakukan show tables ya. Nah, di sini ada tabel pemakai ya. Kalau saya show, bukan show ya, udah select deh, select bintang from pemakai. Kemudian kita lihat strukturnya dash pemakai ya. Nah, di dalam tabel pemakai ini ada dua field ya, yaitu username dan password ya. Nah, nanti dalam aplikasinya banyak yang menurut saya kurang pas ya ketika membuat satu field, misalkan ID user ya, dan ID user itu yang dibuat menjadi primary key ya. Kenapa ID user yang menjadi primary key? Karena ID user sering dibuat dia auto increment ya. Nah, barangkali yang lebih pas bahwa yang menjadi primary key adalah username ya. Kenapa username yang menjadi primary key? Karena username ini tidak boleh sama. Kalau begitu password boleh sama, boleh ya. Tetapi orang kan tidak tahu bahwa kalau ternyata passwordnya sama dengan password orang lain ya. Nah, jadi kita di sini membuat username ini menjadi primary key ya. Kalau sudah terlanjur belum dibuat ya, kita bisa memberikan perintah alter table pemakai ya, add primary key dalam kurung username ya. Kalau kita lihat sekarang bahwa ya username ini menjadi primary key ya. Sementara ada dua user ya, mungkin kita lihat lagi. Ada dua user yaitu Twijim dan Pingpong ya. Kemudian supaya lebih terlihat ya, kita juga belum melakukan enkripsi terhadap password ya. Enkripsi kalau yang mudah menggunakan MD5, tapi mungkin ada yang mengatakan MD5 itu kan ada decrypt-nya ya. Memang seperti itu ya. Tapi barangkali
kata kunci yang penting adalah bahwa ketika kita membuat password ya password itu harus sesuatu yang sulit ditebak ya. Jadi eh, mungkin itu yang penting juga. Ya, nah sekarang berarti kita akan membuat form login. Ya. Ya, kita akan membuat form login. Jadi form loginnya ya mungkin seperti ini ya, masukkan username, kemudian masukkan password. Ya. Kalau ini bisa bikin kotak apa enggak ya? Tenggorokan saya sedang gatal. Ya, ini kotaknya kita bikin pakai ini aja ya. Jadi ini username, kemudian ini adalah kotaknya, password, ini kotaknya, kemudian satu tombol lagi, misalkan login. Ya, seperti ini misalkan. Ya, kita akan membuat form login. Ya. Berarti kita menggunakan text editor ya. Ya, misalkan Visual Studio Code. Ya, form login ini karena tidak ada hanya form biasa, jadi bisa kita tulis menggunakan HTML ya. Ya, biar rapi ya kita berarti taruh di dalam tabel ya. Form method post ya. Action misalkan check login.php. Ya, seperti ini. Kita rekam dulu. Kita kasih nama misalkan form login.html. PHP nggak apa ya. Seperti ini. Kita awali dengan tag PHP ya supaya lebih mudah memberikan komen. Kita beri keterangan form untuk melakukan login. File ini diberi nama form
2021 ya misalkan. Kemudian supaya rapi ini kita taruh dalam satu tabel ya, jadi tabel border sama dengan 0. Baris pertama berarti kita membuat TR ya. Kolom pertama adalah username ya. Kemudian kolom kedua ini isinya adalah berarti memasukkan data ya, jadi ini adalah input type text name sama dengan misalkan ini username. Yang kedua ini kita salin saja. Yang kedua adalah password. Karena ini password jadi namanya kita ganti ya, ini password, type-nya adalah ya. Tapi ini berbeda ya, kalau yang type password ini supaya yang ditulis tidak kelihatan. Kalau name password ini adalah nama variabel ya. Kemudian baris ketiga ini dia hanya satu kolom ya, jadi kolom yang ini kita buang, tapi ini kita buat menjadi call span sama dengan 2 ya. Nah, penutup form adalah input type submit ya. Ini berarti value ya, value-nya login. Kita rekam, kemudian kita coba lihat hasilnya. Localhost apa namanya lupa. Localhost web 2021. Ya, ini form login ya. Ya, jadi ini seperti ini. Kemudian ya ini sekarang kita geser aja. Yang kurang mungkin supaya di tengah ya. Jadi supaya di tengah berarti line-nya kita kasih. Yang ketiga ini TD call span 2, kemudian line sama dengan center. Ya. Titik 2-nya enggak ada ya. Kalau kita coba klik, apa yang terjadi? Ya, harusnya adalah error ya. Error, kita belum membuat cek login. Ya, berarti sekarang kita membuat file baru. Ini harus PHP ya. Kenapa harus PHP? Karena di dalamnya ada proses, ada akses ke database ya. Tapi ini juga selera orang ya, tergantung kebiasaan.
program untuk melakukan pengecekan login. File ini bernama ceklogin.php, dibuat pada tanggal 8 Juli 2021. Ya, kita rekam dulu ya. Save, ini namanya adalah ceklogin.php. Ya, yang pertama adalah kita harus mengambil nilai dari halaman sebelumnya. Ya, jadi ini adalah post username. Ya, kita nggak usah dicek dulu, tapi langsung seperti ini. Password juga sama ya, mengambil nilai dari halaman sebelumnya. Ya, karena dari form berarti metodenya post. Ya. Kita tampilkan dulu ya, minimal apa yang diisi sama dengan apa yang ada di sini. Ini adalah username, kita ganti baris. Kemudian passwordnya ini untuk mengcek saja ya, apakah nilai di halaman yang form login ini masuk ke halaman yang berikutnya. Ya, misalkan Twitchim, bisa ketik. Ya. Jadi ini sudah benar ya. Jadi username-nya Twitchim, passwordnya bisa ketik ya. Kemudian di halaman berikutnya ini berarti sudah benar ya. Nah, kemudian ini materi yang paling pertama ya ketika bicara tentang CRUD ya, yaitu membaca data ya. Jadi membaca data ini pertama kan membuat koneksi ya. Koneksi sama dengan MySQLi connect ya. Kalau saya biasanya di sini parameternya 4 ya. Ya, localhost, kemudian usernya adalah root ya, passwordnya kosong, kemudian nama database-nya ya. Saya nama database-nya adalah latihan. Seperti ini. Jadi ini membuat koneksi ya. Yang ini adalah menampilkan nilai untuk cek ya. Ini adalah mengambil nilai dari halaman form sebelumnya. Ya. Kalau ya ini karena kalau variasi nanti koneksi kan bisa dicek ya, koneksinya berhasil atau gagal ya. Ya. Kemudian membuat query ya. Ya, membuat query
ya kalau kita coba di dalam query-nya, jadi misalkan select user name from pemakai where username sama dengan Wijim and password sama dengan bisa ketik ya. Jadi ini query-nya seperti ini. Select username, misalkan menampilkan username ya, select username, mungkin nanti sih ditambah nama lengkap ya barangkali ya. Ya select username from pemakai where username sama dengan Wijim dan and password sama dengan Dwi Saketi. Tinggal nanti yang Wijim ini sama Dwi Saketi ini diganti dengan variabel. Ya, jadi ini query-nya adalah select username from pemakai ya. Kita ingat kembali bahwa mencari itu adalah baca data, select hanya tinggal ditambah where. Ini where-nya adalah where username sama dengan ya username ya and ini saya biasanya pakai kurung ya biar yakin, mungkin nggak pakai kurung juga nggak apa-apa ya, and password sama dengan password seperti ini ya. Jadi ini membuat query ya. Kemudian berikutnya adalah menjalankan query dan menyimpan hasilnya ya. Misalkan hasil sama dengan MySQL query ya. Di sini parameternya adalah 2 ya, koneksi dan query-nya apa. Ya, kalau saya tidak menyarankan, bisa sih ya query-nya langsung dituliskan di sini ya, tapi saya tidak menyarankan. Jadi sebaiknya query-nya ditulis, disimpan dalam variabel ya, sehingga baris untuk MySQL query-nya menjadi singkat yang tidak panjang. Kemudian ini dipotong-potong, ditaruh dalam looping while ya. Jadi misalkan while saya beri nama misalkan pemakai sama dengan MySQL fact row ya, fact array nama variabel hasil query-nya hasil. Ini kita taruh dalam looping ya. Kita cek dulu saja misalkan ya, biasanya kan seperti ini ya. Jadi supaya kita urutannya masih membaca data dulu ya. Jadi membaca data kan membuat koneksi ya. Ini membuat koneksi, kemudian membuat query ya. Query-nya dieksekusi dengan MySQL query, disimpan hasilnya dalam variabel, dipotong-potong, ditaruh dalam looping, dipotong-potong dengan MySQL fact array ya, seperti ini. Ya, sekarang kita coba dulu. Ini kita refresh. Ya, sukses ya. Ya, ini berarti sudah berhasil ya.
Nah, sekarang ini kita modifikasi ya, kita modifikasi nah kalau misalkan sembarang ini ya, kalau sembarang ini kan harusnya dibuat keterangan Anda gagal login ya. Kalau yang satu sukses login. Ya. Ya, jadi kalau yang sekarang ini kalau gagal tidak ada tulisan apapun. Ya. Yang echo ini untuk mengecek, jadi ini bisa kita remark kembali. Ya. Nah, ini kita membuat variabel ya, variabel untuk cek gagal atau sukses login. Ya, misalkan saya buat tulis variabel misalkan apa ya, misalkan sukses sama dengan 0 ya. Jadi sukses ini kita beri harga awal 0 ya. Nah kalau query-nya ada hasilnya ya, dan semestinya sih hasilnya cuma 1 ya, maka proses akan masuk ke dalam looping ya. Jika query ada hasilnya ya, maka proses akan masuk ke dalam looping ya, berarti kan masuk ke sini ya. Nah, maka kita beri harga sukses itu sama dengan 1 ya, seperti ini. Nah, jadi setelah looping, di luar looping kita dapat melakukan pengecekan ya, sukses itu nilainya 0 atau sukses itu nilainya 1 ya. Kalau sukses nilainya 0 berarti user dan passwordnya tidak sesuai, user atau passwordnya tidak sesuai, berarti dia gagal login ya. Kalau sukses nilainya 1 berarti user dan passwordnya sesuai, berarti berhasil login ya. Nah, jadi kita di sini tinggal melakukan pengecekan ya, apakah sukses sama dengan 0 ya. Jika nilainya 0 maka kita berikan pesan Anda tidak berhasil login ya. Kemudian misalkan kita arahkan ke form login lagi. Silahkan klik A href sama dengan form login titik php di sini ya. Nah, kemudian kebalikannya ya, ini berarti Anda berhasil login. Ya, kita rekam, kita refresh. Ya, maka di sini keluar ya, Anda tidak berhasil login ya. Ini kalau kita isi sembarang ya, tidak berhasil login. Kalau ini kita isi tweet gym, ini bisa pergi ya, Anda berhasil login ya.
kemudian user satu lagi itu pingpong ya, pingpong passwordnya 123. Ya, Anda berhasil login ya. Nah, jadi ini kita sudah dapat membuat program untuk melakukan pengecekan terhadap username dan password ya. Ya, tapi ini belum ke tahapan yang berikutnya ya. Jadi hanya baru searching saja, searching berdasarkan username dan password ya, berarti itu adalah proses login. Nanti untuk login yang selanjutnya perlu ditambahkan dengan tentang sesi ya. Jadi ya sebenarnya ini kalau berhasil login maka tinggal dilanjutkan dengan membuat sesi ya. Kemudian pada menu yang berikutnya melakukan pengecekan apakah sesinya ada atau tidak ya. Kalau ada berarti user tersebut bisa menggunakan, kalau tidak ada berarti usernya harus diarahkan ke login kembali. Nah, karena kita di sini masih setengah-setengah sih ya, jadi kita membahas tentang ini ya, tentang searching ya. Kita membahas tentang searching, di mana salah satu aplikasi dari searching adalah proses login ya. Proses login itu sebenarnya searching, pencarian, mencari berdasarkan username dan ya mungkin perlu ditegaskan dan password. Nah, berarti where ini and ini ya, bukan or. Nah, pencarian itu sama dengan membaca data ya. Kita dulu diawali dengan membaca data, hanya query-nya ditambahkan dengan where ya, supaya kita memandang bahwa membuat login itu sesuatu yang mudah ya. Jadi membaca data ditambahkan dengan where ya. Jadi ya ini kita ulang kembali, ini form untuk login ya, ini hasilnya. Kemudian kalau kita klik login, dia akan lari ke cek login ya, seperti ini scriptnya dan ini hasilnya ya. Kalau username atau passwordnya salah, dibilang tidak berhasil, diarahkan ke login kembali ya. Teman-teman semuanya, demikian tadi ya bahasan kita tentang bagaimana membuat form login ya. Tapi ini masih ya, bahasanya masih belum tuntas ya. Ini masih bisa dikembangkan lagi, misalkan ke menu yang sebenarnya ya, atau kalau login 3 kali dia nanti akan mengunci dan sebagainya, atau ada reset password ya, yaitu pengembangan lebih lanjut. Demikian tadi bahasan kita tentang login ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat diterapkan ya. Kita membuat ini ya, aplikasi untuk melakukan login. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Dan seperti biasanya slogan kita adalah titik koma aja diperhatiin. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.